Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafran Al-Fajri, NIM 08051281823033, kelas A, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengolahan data citra untuk total suspended solid. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai total suspended solid itu sendiri. Jadi, total suspended solid merupakan material yang halus, tidak dapat terlalu dalam air, yang biasanya berukuran maksimal 2 mikrometer atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. TSS dapat terdiri dari berbagai macam bahan seperti lumpur, pasir, tanaman busuk, jasad hewan, dan limbah industri. Konsentrasi padatan tersuspensi yang tinggi dapat menyebabkan masalah bagi perairan, seperti kekeruhan pada perairan akibat padatan yang tidak terlarut dan tidak langsung mengendap. Selain itu juga, TSS yang tinggi dapat mengganggu penetrasi cahaya yang masuk ke perairan, sehingga menghalangi produksi zat organik di perairan. Penyebab TSS di perairan itu sendiri adalah kikisan atau erosi tanah yang terjadi kemudian tergerus ke dalam air. Nah, baiklah, kita langsung melakukan pengolahan data. Data citra yang dipakai menggunakan data Landsat 8. Kemudian untuk pertama menggunakan software AirMapper. Sini saya telah membuka softwarenya. Selanjutnya itu edit algorithm. Nah, kemudian di sini melakukan penggandaan duplicate band sebanyak 7 untuk memasukkan bandnya. Kemudian diganti nama agar memudahkan dalam memasukkan band nanti. Selanjutnya kita load dataset. Di sini load dataset ini untuk memasukkan data dari masing-masing. Nah, masukkan data berdasarkan masing-masing band. Nah, jika telah dimasukkan ke 7 band tersebut, kemudian kita edit formula untuk memasukkan nilainya. Nah, setelah itu kita buka Excel. Nah, data dari Excel ini sendiri didapatkan dari metadata hasil pendownloadan dari Landsat 8 yang telah disortir. Di sini kita menggunakan nilai reflektan. Di copy, kemudian diganti paste, lalu di apply, lakukan pada ke-7 band. Kemudian setelah itu kita close dan di refresh. Nah, kemudian kan akan terdapat hasil seperti ini. Nah, apa yang membedakan koreksi geometri dan koreksi radiometri? Koreksi geometri sendiri untuk menyamakan posisi pada citra dengan posisi yang ada pada bumi. Sedangkan koreksi radiometri sendiri untuk mengubah nilai digital number menjadi nilai reflektasi yang resolusi radiometriknya 4 byte real agar didapatkan data bilangan
koma pada produk level 1. Kemudian kita simpan datanya dengan mengklik kanan pada gambar, lalu file, save, file menggunakan parameter data raster. Kita kasih nama gabungan band, karena di sini kita menggabungkan beberapa band menjadi satu. Kemudian klik OK. Nah, data tipenya menggunakan III 4 bit real, kemudian null value diganti menjadi 0. Kemudian OK. Kita tunggu. Proses penyimpanan data. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita buka file baru dan masukkan data yang telah kita simpan tadi ke disk layer. Nah, jangan di refresh, langsung kita edit formula untuk memasukkan rumus maskingnya. If kurung I1 ditambah I2 tutup kurung spasi 0 spasi den I3 else null apply. Selanjutnya kita ubah bandnya menjadi 5 4 2. Mengapa menggunakan band 5 4 2? Karena untuk melihat nilai TSS yang paling jelas pada praktikum ini menggunakan band 5 4 2. Kita refresh. Selanjutnya kita zoom. Di sini kita mengambil daerah Sungsang sekitaran Pulau Payung dan Tanjung Cara. Kira-kira seperti ini. Lalu kita set. Simpan seperti tadi tipenya. Ini kita ganti nama masking. Mengapa penyimpanan kedua ini lebih cepat? Dikarenakan data daerah yang diambil juga sudah lebih kecil. Oke. Kemudian kita buka new file lagi dan masukkan data yang telah kita simpan. Lalu jangan di refresh dan kita edit formula. Ini kita menggunakan algoritma Syari-Budiman. Masih banyak algoritma lain, namun pada praktikum kali ini menggunakan algoritma tersebut untuk melihat nilai TSS-nya. Memperjelas, kita langsung masukkan
1429 dikali XP kurung 23,704 dikali I1 tutup kurung, kita apply. Ini baru selanjutnya kita refresh dulu. Nah, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu data ini. Dengan penyimpanan masih sama dengan raster dataset. Oke, kemudian kita buka file baru. Di sini kita memasukkan selanjutnya, yaitu proses masukkan rumus batasan, masukkan dalam algoritma. Tadi kita edit algoritma, kita edit formula, dan lalu masukkan rumusnya. If masukkan rumus batasan I1 400 then else I1. Jadi rumus batasan ini digunakan untuk menghilangkan nilai 400 ke atas. Lalu langkah selanjutnya, di sini kan dapat terlihat mana TSS yang lebih tebal dan mana TSS yang lebih tipis. Lalu kita simpan lagi data. Batasan. Dengan tipe penyimpanan masih sama seperti tadi. Oke, complete. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan ArchMap, kemudian kita masukkan data yang terakhir kita simpan tadi. Batasan. Nah, setelah itu kita properties, simbologi, classified. Sini kita menggunakan 5 kelas dan warnanya kita rubah, tapi biasanya untuk TSS menggunakan warna yang ini. Nah, untuk format label itu juga bisa diganti agar tidak terlalu banyak angka di belakang koma. Kita apply dan kita oke. Nah, di sini telah terlihat dengan jelas mana TSS. Kalau ada perairan yang banyak TSS-nya dan yang lebih sedikit TSS-nya. Selanjutnya kita masukkan data SAP. Submit dulu. Nah, kemudian ini juga bisa kita ganti warna daratan. Nah, setelah selesai tinggal kita layout. Nah, tinggal melakukan layouting peta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pengolahan data citra untuk total suspended solid. Mohon maaf jika banyak terdapat
terdapat kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.